Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 Farmasi F yang beranggotakan Mawar Eka dengan NIM akhir 221, Fadilah Ardani dengan NIM akhir 227, Nesa dengan NIM akhir 231, Mazaya dengan NIM akhir 232, dan Sherin dengan NIM akhir 235. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi keamanan uji praklinik. Selanjutnya, untuk kasusnya yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Yang pertama, hentikan pemberian dan amankan hewan. Yang kedua, lakukan nekropsis lengkap pada hewan yang terpengaruh. Yang ketiga, periksa parameter klinis dan laboratorium yang relevan. Yang keempat, konfirmasi exposure dan korelasi dosis efek. Yang kelima, evaluasi dosis respon dan reproduktibilitas. Yang keenam, tambahkan kelompok recovery dan waktu lebih panjang. Untuk yang ketujuh, lakukan analisis histopatologis lanjut dan mekanistik. Yang ke-8, uji in vitro untuk menentukan mekanisme toksisitas. Yang ke-9, investigasi faktor pendukung lain. Yang ke-10, laporan dan rencanakan tindakan regulatori atau internal. Untuk yang ke-11, analisis data dan keputusan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, meliputi apa yang dimaksud dengan NOEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik. Nah, yang pertama, pengertian NOEL. NOEL sendiri merupakan kependekan dari No Observed Adverse Effect Level, yang berarti dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek toksik bermakna pada hewan uji selama pengujian. Nilai ini menjadi dasar penentuan dosis awal aman pada uji klinik fase 1 manusia. Dan bagaimana cara menentukan NOEL? Penentuan NOEL dilakukan melalui uji toksisitas, meliputi akut, subkronik, dan kronik, dengan beberapa kelompok dosis dan pemantauan parameter seperti berat badan, kemudian fungsi organ seperti SGOT, SGPT, BUN, dan kreatinin, serta histopatologi organ target. Kemudian, NOEL ditetapkan sebagai dosis tertinggi tanpa perubahan signifikan dibandingkan dengan kontrol. Lalu ada perhitungan dosis awal aman, di mana konversi NOAL hewan ke Human Equivalent Dose atau biasa disebut HED menggunakan faktor koreksi berbasis luas permukaan tubuh, yaitu Body Surface Area Conversion, dengan rumus HED dengan satuan miligram per kilogram sama dengan NOAL dengan satuan miligram per kilogramnya hewan dikali dengan KM hewan bagi KM manusia, di mana KM tikus 6 dan KM manusia dewasa itu 37 sesuai dengan FDA 2005. Nah, KM itu adalah konstansa metabolisme. Contoh nih, jika NOAL tikus itu 100 mg per kilogram, maka HED sama dengan 100 dikali 6/37, yaitu KM-nya tadi, sama dengan 16,2 mg per kilogram. Nah, setelah itu diterapkan nih faktor keamanan atau safety factor untuk mengantisipasi perbedaan antar spesies dan individu manusia. Biasanya digunakan faktor 10 untuk variabilitas antar spesies, sehingga MRSD sama dengan HED per safety factor. Nah, HED tadi itu kan 16,2 hasilnya, dibagi dengan 10 safety factornya, dengan hasil 1,62 mg per kilogram. Nilai ini disebut MRSD, yaitu Maximum Recommended Starting Dose, yaitu dosis maksimum awal yang dianggap aman untuk manusia. Untuk soal selanjutnya, mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Jawabannya, yang pertama, evaluasi toksisitas subkronik dan kronik sangat penting dalam pengembangan obat anti kanker karena bertujuan untuk menilai keamanan penggunaan jangka menengah hingga panjang sebelum obat diuji pada manusia. Uji ini memberikan gambaran mengenai efek toksik yang mungkin muncul akibat paparan berulang suatu senyawa serta membantu menentukan dosis aman, organ target toksisitas, dan kemungkinan reversibilitas efeknya. Yang kedua, peran evaluasi toksisitas subkronik dan kronik yaitu menilai efek toksik akibat penggunaan berulang, menentukan dosis aman dan NOAL, mengidentifikasi organ target dan reversibilitas efek, menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan internasional. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.